Assalamualaikum. Baraya. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada umatnya. Al-Quran merupakan mukjizat untuk membuktikan kerasulan Muhammad. Al-Quran menyimpan banyak sekali kisah menarik dan kaya akan hikmah. Dalam Al-Quran banyak dikisahkan sejarah masa lampau yang pernah terjadi pada masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan ada kisah-kisah yang berlatar di wilayah yang juga mengandung hikmah sekaligus menjadi saksi bagaimana suatu kaum melewati sejarah kegemilangannya. Berikut sebagian kota atau wilayah yang disebut Allah dalam firman-Nya. Yuk, kita simak selengkapnya. 1. Makkah. Makkah secara resmi bernama Makkah Al-Mukarramah. Makkah, kota yang mulia, adalah salah satu kota suci Islam dan ibu kota provinsi Makkah, Arab Saudi. Kota ini terletak 70 km, 43 mil ke daratan dari Jeddah di Laut Merah, di sebuah lembah kecil 277 meter, 909 feet di atas permukaan laut. Populasi terakhir yang tercatat berjumlah 2.150.000 jiwa pada tahun 2023. Makkah dalam Al-Quran, ternyata ada banyak namanya. Makkah dikenal sebagai kota suci dan kota yang sangat mulia. Kota Makkah pun memiliki beberapa keutamaan. Salah satunya adalah dijadikan tempat beribadah para hambanya. Itulah kenapa, umat muslim yang umroh atau haji akan pergi ke kota Makkah ini. Istilah Makkah pun ternyata banyak disinggung dalam Al-Quran. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa Makkah memang merupakan kota yang penuh kemuliaan. Ini dia beberapa istilah Makkah yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. 1. Istilah Makkah mulai dari Makkah hingga Ummul Qura. Makkah, dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Fat ayat 24. Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, ialah Baitullah, yang di Bakkah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Menurut Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam buku berjudul Sejarah Mekah, ada beberapa pendapat terkait penyebutan Bakkah. Di antaranya adalah, 1. Bagian bumi di mana terdapat Ka'bah. 2. Sekitar Baitullah, rumah Allah. 3. Masjidil Haram dan Ka'bah, karena Makkah adalah nama untuk daerah suci seluruhnya, dan 4. Sama dengan Makkah. Ummul Qura, perkampungan tua. Dan ini, Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya, Al-Quran, dan mereka selalu memelihara salatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 92. 2. Istilah lainnya mulai dari Al-Balad hingga Al-Baldah. Al-Balad, negeri. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Quran Surat Ibrahim ayat 35. Al-Balad Al-Amin, negeri yang aman. Dan demi negeri, Mekah, yang aman ini, Quran Surat Atin ayat 3. Masih dalam buku karya Dr. Muhammad Ilyas, menurut Ibn Al-Jauzi, orang yang merasa takut ketika masa jahiliyah dan masa Islam, maka akan aman berada dalam Makkah. Orang Arab akan menyematkan istilah Al-Amin pada sesuatu yang memberikan mereka keamanan. Al-Baldah, negeri. Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Quran Surat An-Naml ayat 91. Dalam Surat An-Naml tersebut, penyebutan negeri ini ditulis dengan Hasihil Baldatilasi. Menurut Ibn Al-Jauzi, istilah Al-Baldah dalam ayat itu merujuk ke Makkah. 3. Makkah dalam Al-Quran, haram amin, tanah suci yang aman. Dan mereka berkata, "Jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami." Allah berfirman, "Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci, yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu dari sisi kami."
Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Al-Qasas ayat 57. Wat Gairu Zizarin, lembah yang gersang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Mengutip dari Ibn Jauzi, di zaman dahulu, di Makkah memang gak ada tanaman dan air. Sehingga, disebut dengan Wat Gairu Zizarin atau, lembah yang gersang. Ma'at, tempat kembali. Sesungguhnya Allah, yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Ibn Abbas mengatakan, tempat kembali yang disebutkan dalam Surat Al-Qasas tersebut merujuk ke kota Makkah. Qaryah, negeri. Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Quran Surat Muhammad ayat 13. Menurut Ibn Jauzi, negeri Muhammad yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Makkah. Karena seperti yang diketahui, Makkah merupakan tempat kelahiran sekaligus kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Istilah Al-Masjid Al-Haram yang merujuk pada Makkah. Istilah terakhir yang merujuk pada Makkah dalam Al-Quran adalah Al-Masjid Al-Haram. Menurut buku sejarah Mekah, istilah ini terdapat 4 pengertian yang berbeda, di antaranya Ka'bah. Di surat Al-Baqarah, istilah ini disebutkan beberapa kali. Kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Dan dari manapun engkau, Muhammad, keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 150. Ka'bah, masjid, dan sekitarnya. Maha Suci, Allah, yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surat Al-Isra, ayat 1. Seluruh Makkah, sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Quran Surat Al-Fat ayat 27. Seluruh daerah Tanah Suci, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis kotor jiwa, karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Quran Surat At-Taubah ayat 28. Dalam buku yang sama pula, ada kutipan dari Ibnu Abbas dan Atta yang menyebutkan bahwa seluruh istilah Masjidil Haram di atas merujuk pada seluruh daerah di Tanah Suci, Makkah. 2. Madinah. Madinah adalah salah satu kota yang sangat mulia dalam Islam, kota yang diberkahi Allah, kota yang suci dan kota yang sangat dicintai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Madinah memiliki nama lain yaitu Yasrib dan Taibah. Kota Madinah juga disebut sebagai kota Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadits yang menunjukkan keutamaan kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kota Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Tidaklah seseorang meninggalkan kota Madinah karena benci kepadanya, kecuali Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik darinya, dan tidaklah seseorang tetap tegar atas kesusahan dan kesulitan kota Madinah, niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadits lain yakni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya kamu merupakan bumi Allah yang terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah.
Seandainya aku tidak diusir darimu niscaya aku tidak akan keluar darimu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadits ini hadits sahih. Di setiap penjuru Madinah ada malaikat, selalu dijaga. Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat. Kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit taun, lepra, tidak pula dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan iman kelak akan kembali ke Madinah. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih banyak lagi hadits yang menjelaskan keutamaan Madinah. Inilah mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang kota Madinah. 1. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan kamu, untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu, di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 60. 2. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 101. 3. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, hai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang, dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka tidak ada penjaga. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari. Quran Surat Al-Ahzab ayat 13. 4. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat At-Taubah ayat 120. 5. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Quran Surat Al-Munafikun ayat 8. 6. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi, maka kamu takut orang-orang, maka akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Anfal ayat 26. 7. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin. Dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasir ayat 9. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kota Madinah. 3. Al-Hijr, Madain Saleh. Madain Saleh atau kota Al-Hijr berasal dari bahasa Arab yang berarti kota Saleh. Merupakan sebuah kota kuno yang letaknya berada di bagian utara Hijaz yang saat ini disebut dengan Arab Saudi. Terletak di Provinsi Al-Ula, kota Madain Saleh dulu dihuni oleh kaum Samud, kaum Nabi Saleh dan Nabatea. Mereka hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi, di antara zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga zaman Nabi Musa alaihi salam. Madain Saleh sebelumnya dikenal dengan sebutan Al-Hijr, Bukit Berbatu, atau Hegra dalam bahasa Yunani. Kota terkutuk. Konon, daerah ini dulu disebut sebagai kota terkutuk. Hal ini dikarenakan bangsa Nabatea menolak untuk meninggalkan kepercayaan mereka dan lebih memilih menyembah dewa dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kota ini, banyak ditemukan bangunan yang berasal dari ukiran batu berukuran raksasa.
Tempat ini terdiri dari bukit-bukit pasir beragam warna, dari merah, kuning hingga putih. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya untuk kaum Samud karena tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud mendapatkan azab berupa petir besar yang menghancurkan peradaban mereka. Semua penduduknya meninggal dan bangunan di kota itu hancur. Hanya beberapa yang tersisa seperti yang masih dapat disaksikan saat ini. Dijauhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain disebut sebagai kota terkutuk, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk berhenti di kota tersebut. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati daerah Madain Saleh. Ia pun memerintahkan sahabatnya untuk mempercepat langkah meski beberapa di antara mereka sedang minum dan memasak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati daerah Hajar, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali sambil menangis. Karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu Nabi Muhammad menutup kepalanya dengan kain selendang, dan mempercepat perjalanannya, hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad secara tegas melarang untuk memasuki tempat seperti Madain Saleh tersebut, kecuali sambil menangis. Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab itu kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, jangan memasuki daerah mereka. Jangan sampai azab yang menimpa mereka, menimpa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Situs Warisan Dunia UNESCO. Meski disebut kota terkutuk, Madain Saleh nyatanya dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 2008. Kawasan ini bahkan menjadi situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. Dalam Al-Quran Madain Saleh sudah diberitakan, firman Allah, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Soleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Dalam Al-Quran, kisah kehancuran bangsa Samud terdapat pada Quran Surat Hud ayat 67-68. Sedangkan peninggalan yang mengukuhkan bahwa bangsa Samud adalah ahli pahat dan ukir batu-batu besar diceritakan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 74. 4. Kota Iram. Allah berfirman, "Tidakkah engkau, Muhammad, memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8. Kisah tragis bangsa Ad bermula dari awal penyebaran pemukiman keturunan Nabi Nuh alaihi salam, yaitu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatnya dan beberapa orang yang ikut bersamanya di dalam perahu serta menenggelamkan semua penduduk dunia, selain mereka dalam banjir besar yang menimpa dunia pada masa itu. Lalu, kehidupan umat Nabi Nuh kembali berlangsung dengan damai menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa yang lama. Tapi lama-kelamaan mereka jadi kaum yang ingkar, dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyembah berhala. Maka Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk meluruskan akhlak mereka, tapi mereka tidak menerimanya, hanya sedikit yang ikut Nabi Hud. Siapakah sesungguhnya bangsa Ad? Mereka adalah putra-putra Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh, dan mereka adalah orang-orang yang paling kekar, yang pernah ada, dan perawakannya yang paling kuat. Itulah sebabnya Nabi Hud mengingatkan pada mereka tentang kelebihan-kelebihan yang mereka miliki itu dan mengarahkan mereka untuk menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Allah berfirman, "Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung." Quran Surat Al-A'raf ayat 69.
Kelebihan lain yang dimiliki bangsa perkasa ini adalah memiliki kemampuan arsitektur yang sangat tinggi dan mereka membangun istana-istana megah dan rumah-rumahnya di atas ahkaf pasir yang panjang dan melengkung, atau bersebelahan dengan ahkaf. Allah memelihara rumah-rumah dan bangunan-bangunan mereka setelah azab menimpanya, agar menjadi tanda dan peringatan bagi orang-orang yang menyaksikannya di kemudian hari. Allah berfirman, apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Quran Surat Asy-Syura ayat 128. Dan juga kaum Ad dan Samud, dan sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka, dari puing-puing tempat tinggal mereka. Dan Syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang berpandangan tajam. Quran Surat Ankabut ayat 38. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka. Quran Surat Fusilat ayat 15. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya, niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras, dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Quran Surat Hud ayat 52. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus, maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Quran Surat Al-Haqqah ayat 7. Ibu kota Iram yang tiada taraf, Allah berfirman, yaitu penduduk Iram ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Quran Surat Al-Fajr ayat 7-8. Berbeda pendapat ulama tentang Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, apakah ia nama kota atau ras yang disebut dengan suku Iram. Sebagian ulama menafsirkan makna ayat 7 dari surah Al-Fajr di atas sebagai suku Iram yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pengingkaran dan kekafirannya, dan Allah tidak menciptakan kembali bangsa manusia raksasa yang kuat setelah kemusnahan mereka. Tetapi, mayoritas ulama memaknai ayat kajian sebagai kota Iram, ibu kota kaum Ad yang disebutkan sebagai kota yang memiliki bangunan-bangunan tinggi, yang tiada taranya di negeri-negeri lain. Penelitian dan penemuan kaum Ad. Telah selesai pengungkapan terhadap penemuan kota Iram Zatul, Imad pemilik tiang-tiang, sekitar tahun 1998 Masehi di daerah Shasher di padang pasir Safar. Dan jarak penemuan itu sekitar 150 km sebelah utara kota Soalalah dan 80 km dari kota Samrit. Kemudian muncullah penelitian-penelitian arkeolog pada tahun 80-an atau 90-an di abad ke-20 dengan penelitian tentang negeri Iram di padang pasir Ar-Rubu Al-Khali di Zafar 150 km sebelah utara kota Salabah, selatan kerajaan Oman. Dan penemuan mereka membuktikan kebenaran Al-Quran dalam semua yang diberitakan di dalamnya tentang kaum Ad. 5. Kota Madian. Madain Syuaib atau Mager Syuaib atau Madian adalah sebuah kota kuno yang terdapat di dalamnya rumah-rumah dan tempat-tempat ibadah kuno yang terpahat di bebatuan dan gunung-gunung. Madain Syuaib ini terletak di Al-Bet, dan memiliki kemiripan dengan peninggalan sejarah yang ada di Madain Soleh. Madian disebutkan beberapa kali di dalam Taurat, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa mendatangi kaumnya, dan tempat tinggal kaum Madian dekat dengan kaum Samud di Al-Hijr, dan Allah mengutus kepada penduduk Madian, Nabi Syuaib agar menganjurkan kepada mereka perdagangan yang jujur, namun mereka menolak untuk mendengarkan ajakan untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Nabi Syuaib merupakan nabi yang diutus kaum Madian dan Aikah menurut Islam, dia diangkat menjadi nabi pada tahun 1550 sebelum Masehi. Nabi Syuaib dahulu tinggal di kota Madian yang sekarang terkenal dengan sebutan Yordania. Pada saat itu, semua masyarakat di kota Madian rata-rata kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan berbagai kemaksiatan, seperti membajak dan merampas harta manusia yang kebetulan lewat di depan mereka. Para kaum kafir tersebut juga menyembah pohon lebat yang sering mereka sebut dengan julukan Aikah. Pohon tersebut dikelilingi semak belukar. Disebutkan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam tinggal di suatu daerah bernama Man, suatu daerah di ujung Syam Syria dan berbatasan dengan Hijaz Arab Saudi.
Adapun penyebutan Madian sebagai tempat Nabi Syuaib karena nasab beliau kembali kepada kabilah suku Madian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri." Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Dilihat dari zamannya, Nabi Syuaib diutus setelah Nabi Lut. Sebagaimana perkataan Nabi Syuaib kepada kaumnya, "Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Sholih, sedang kaum Lut tidak jauh dari kalian." Quran Surat Hud ayat 89. Kisah Nabi Syuaib ini diabadikan dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 84-95. Artinya, dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagi kalian selain Dia. Dan janganlah kalian kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan azab hari yang membinasakan kiamat." Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Sesungguhnya kami telah mengutus kepada penduduk kota Madian yang penghuninya terdiri atas suatu kabilah dari kalangan bangsa Arab. Mereka tinggal di kawasan antara Hijaz dan Syam, dekat dengan Man, suatu kota yang dikenal dengan nama mereka. Kota tersebut dijuluki dengan sebutan kota Madian. Allah mengutus Nabi Syuaib kepada mereka. Nabi Syuaib berasal dari keturunan orang yang terhormat di kalangan mereka. Nabi Syuaib memerintahkan mereka untuk menyembah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Nabi Syuaib pun melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan mereka. Dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kalian membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas diri kalian." Pada mulanya Nabi Syuaib melarang mereka melakukan perbuatan mengurangi takaran dan timbangan bila mereka memberikan hak orang lain. Kemudian Nabi Syuaib memerintahkan mereka agar mencukupkan takaran dan timbangan secara adil, baik di saat mereka mengambil ataupun memberi. Nabi Syuaib juga melarang mereka bersikap angkara murka di muka bumi dengan menimbulkan kerusakan. Mereka gemar merampok orang-orang yang melewati tempat tinggal mereka dan membegalnya. Namun, ajak Nabi Syuaib itu ditentang kaumnya. Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah sembahyangmu menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Mereka menjawab Syuaib dengan nada memperolok-olok. Syuaib lalu berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik, patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian, dengan mengerjakan apa yang aku larang kalian darinya. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Nabi Syuaib melanjutkan ajakan kepada kaumnya. "Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kalian, menyebabkan kalian menjadi jahat." Hud 89. Maksudnya, janganlah sikap antipati dan kebencianku kepada kalian sampai menyebabkan kalian makin berlanjut dalam mengerjakan kekufuran dan kerusakan yang biasa kalian lakukan itu, akibatnya kalian akan tertimpa azab seperti yang telah menimpa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, dan kaum Lut. Mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sedangkan kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Syuaib menjawab, "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kalian daripada Allah, sedangkan Allah kalian jadikan sesuatu yang terbuang di belakang kalian? Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kalian kerjakan." Ketika Nabi Syuaib merasa putus asa akan sambutan kaumnya kepada seruannya, maka ia berkata kepada mereka, "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuan kalian, sesungguhnya aku pun berbuat pula."
Kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan kedatangan azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Tuhan, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kalian. Hud, 93. Kaum Madian yang menolak ajakan untuk beriman kemudian dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaan bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Ketika datang azab, Allah menyelamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat Allah. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan gempa yang dahsyat, sedangkan di dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan azab pada hari mereka dinaungi oleh awan. Mereka adalah suatu umat yang berkumpul di hari mereka diazab, sehingga semuanya menerima pembalasan dari Allah. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Hud, 95. 6. Negeri Saba. Negeri Saba adalah negeri yang subur makmur. Al-Quran menyebut Baldah Tayyibah, ibu kotanya ialah Marib, diambil dari nama sebuah bendungan raksasa yaitu Ma'rib. Saba adalah nama suatu suku dari beberapa suku Arab yang tinggal di Yaman. Mereka mendirikan sebuah negeri yang terkenal dengan nama Negeri Saba. Kaum Saba begitu maju peradabannya. Mereka menguasai teknologi tertinggi pada zamannya, salah satunya adalah bendungan Marib, sebagai pusat pasokan air di negeri tersebut. Negeri Saba ini erat kaitannya dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Al-Quran menjelaskan negeri ini sangat kaya raya, tapi tak bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu melimpah. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat untuk Ratu Negeri Saba. Sesungguhnya, surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surat An-Naml ayat 30. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml ayat 31. Sejarah Kerajaan Saba. Saba adalah sebuah kerajaan di abad silam yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi, terletak di wilayah Yaman saat ini. Siapakah Saba itu? Dalam hadis Farwa bin Musaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Saba. Apakah Saba itu? Apakah ia adalah nama sebuah tempat ataukah nama dari seorang wanita?" Beliau pun menjawab, "Dia bukanlah nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita, tetapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman dan 4 orang menempati wilayah Syam." Hadis riwayat Abu Daud, nomor 3988 dan Tirmidzi, nomor 3222. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada tambahan nama-nama dari anak Saba, adapun yang menempati wilayah Yaman, mereka adalah Mashij, Kindah, Al-Ad, Al-Asyariyun, Anmar, dan Himyar. Dan yang menempati wilayah Syam adalah Lakem, Juzam, Amilah, dan Gasan. Hadis riwayat Ahmad, nomor 2898. Para sejarawan juga mencatat bahwa nama asli dari Saba adalah Abdu Asis Syams. Dan sebagaimana kita ketahui, nama-nama kabilah Arab terambil dari nama anak-anak Saba. Kerajaan Saba. Awalnya kerajaan Saba dikenal dengan dinasti Mu'inah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Saba. Ibu kotanya Sarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Marib. Pada periode inilah bendungan Marib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya, antara tahun 620 sebelum Masehi 115 sebelum Masehi, barulah mereka dikenal dengan nama Saba. Mereka menjadikan Marib sebagai ibu kotanya. Letak geografi. Dahulu, secara garis besar wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi 2 bagian, bagian utara dan bagian selatan. Arab bagian selatan lebih maju dibandingkan Arab bagian utara. Masyarakat Arab bagian selatan adalah masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban. Mereka telah mengenal kontak dengan dunia internasional karena pelabuhan mereka terbuka bagi pedagang-pedagang asing yang hendak berniaga ke sana. Sementara orang-orang Arab Utara adalah mereka yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir, mereka kaku dan lugu karena kurangnya kontak dengan dunia luar.
Tentu saja geografi kerajaan Sabah sangat mempengaruhi bagi kemajuan peradaban mereka. Kemakmuran kaum Sabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kemakmuran kaum Sabah. Sesungguhnya bagi kaum Sabah, ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sabah ayat 15. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh 2 gunung di wilayah Marib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahumullah mengisahkan, apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Abdurrahman bin Zaid menambahkan, di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking, dan ular. Tafsir At-Tabari, 20 ayat 376-377. Menurut Al-Qushairi, penyebutan 2 kebun tersebut tidak berarti bahwa di Sabah, kala itu hanya terdapat 2 kebun itu saja, tapi maksud dari 2 kebun itu adalah kebun-kebun yang berada di sebelah kanan dan kiri lembah atau di antara gunung tersebut. Kebun-kebun di Marib saat itu sangat banyak dan memiliki tanaman yang bervariasi. Fathul Qadir, 4 ayat 422. Yang membuat tanah di Marib menjadi subur adalah bendungan Marib atau juga dikenal dengan nama bendungan Arim. Bendungan yang panjangnya 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter ini mendistribusikan airnya ke ladang-ladang penduduk dan juga menjadi sumber air di wilayah Marib. Literatur sejarah menyebutkan bahwa yang membangun bendungan ini adalah Raja Sabah bin Yasjub, sedangkan buku-buku tafsir mencantumkan nama Ratu Bilqis sebagai pemrakarsa dibangunnya bendungan ini. Ratu Bilqis berinisiatif mendirikan bendungan tersebut lantaran terjadi perebutan sumber air di antara rakyatnya yang mengakibatkan mereka saling bertikai bahkan saling membunuh. Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Sabah tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperebutkan sumber air, karena bendungan tersebut sudah menjamin kebutuhan air mereka, mengairi kebun-kebun dan memberi minum ternak mereka. Kehancuran kaum Sabah. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Sabah menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah ia memeluk Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Sabah tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian, mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 orang rasul kepada mereka. Tafsir Ibnu Katsir, 6 ayat 507. Akan tetapi mereka tetap tidak mau kembali ke agama Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah pun mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-Arim. Quran Surat Sabah ayat 16. Penyebab hancurnya bendungan Marib. Penyebab kehancuran bendungan tersebut tentu saja adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibat dari kaum Sabah, yang kufur akan nikmat Allah terhadap mereka. Namun, Allah menciptakan suatu perantara yang bisa diterima oleh logika manusia agar manusia lebih mudah untuk merenungi dan mengambil pelajaran. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan, seekor tikus yang lebih besar dari kucing sebagai penyebab runtuhnya bendungan Marib. Subhanallah, betapa mudahnya Allah menghancurkan bendungan tersebut, meskipun dengan seekor makhluk kecil yang dianggap eremah, tikus. Sebab lain yang disebutkan oleh sejarawan adalah terjadinya perang saudara di kalangan rakyat Sabah, sementara bendungan mereka butuh pemugaran karena dirusak oleh musuh-musuh mereka. At-Tahrir wa At-Tanwir, 22 ayat 169. Perang saudara tersebut mengalihkan mereka dari memperbaiki bendungan Marib. Bendungan ini hancur sekitar tahun 542 Masehi. Setelah itu, mereka hidup dalam kesulitan. Tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh subur di tanah mereka tidak lagi menghasilkan buah seperti sebelum-sebelumnya dan Yaman saat ini termasuk salah satu negeri termiskin dan terkering di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon, yang berbuah pahit, pohon ats dan sedikit dari pohon sidar. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.
Quran Surat Saba ayat 16-17. Dalam firman-Nya yang lain, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan, dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat An-Nahl, 112-113. Selain nama kota yang sudah disebutkan, masih ada kota yang disebut dalam Al-Quran yaitu Najran, Mesir, Syam, Yerusalem. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan tentang apa yang Allah jelaskan melalui firman-firman-Nya. Wallahu a'lam bishshawab.